إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBTEDU rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab dalam fikih mazhab Syafi'i karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah. Masih di pembahasan syarat sah salat yang ke-9, yaitu istiqbalu al-qiblah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang tata cara sholat ketika dalam Ka'bah seperti apa, kemudian masalah ijtihad untuk menentukan posisi Ka'bah. Kita lanjutkan masih dalam masail yang sama, masalah posisi apa? Ka'bah. Ya, di paragraf atau di ibarat sebelumnya beliau menyebutkan fa'in ajaza li'amahu aw 'ama basiratihi qallata thiqatan 'arifan. Jika seorang itu tidak mampu berijtihad, kenapa sebabnya? Dia buta pandangan matanya atau buta lemah akal, maka taklid taklid itu mengikuti informasi, yaitu seorang yang bisa dipercaya, yang arif, yang mengetahui, ya, bisa ijtihad. Ya. Kemudian fa'in tahayyara, jika bingung, yang berijtihad itu bingung. Karena apa? Tidak muncul nih mana posisinya. Karena tanda-tandanya saling bertentangan sehingga dia kebingungan, ya. Dia kebingungan. Ini dia orang mujtahid, dia berijtihad bingung. Ya, tanda-tandanya itu setelah dianalisa itu saling bertentangan sehingga dia nggak bisa memutuskan. Nah, atau misalnya orang yang buta itu bingung, ada dua mujtahid, mana yang lebih kuat, gitu ya. Maka kalau seperti itu, sholat kaifa syaa wa yaqdi. Jadi ketika apa? Mujtahid tidak bisa menentukan, ya. Idza tahayyara al-mujtahid bingung, mujtahid sama nih, mujtahid yang untuk menentukan apa? Posisi atau fisik Ka'bah. Maka dia sholat kaifa syaa wa yaqdi, dan mengqadha. Ya. Jadi ini sholat itu kan syarat sahnya menghadap kiblat. Nah, dia tidak tahu arah kiblat kan berijtihad. Nah, dia kalau bingung, ya, maka dia sholat. Ya, sholat sebisanya, ya, ya maksudnya menghadap kemana gitu. Karena untuk apa? Lihurmatil waktu. Karena lihurmatil waktu menghormati waktu. Jadi nggak boleh kemudian ketika ijtihad dia bingung, saya bingung, nggak tahu yang mana arahnya, terus nggak sholat, nggak boleh. Ya pokoknya harus sholat, karena di waktu itu nggak boleh kosong dari sholat. Nah, di Busyara Kalim disebutkan mujtahid tidak boleh taklid. Nah, kalau dia bisa berijtihad kan, nggak boleh taklid kalau dia bingung, karena mujtahid la yuqalidu mujtahidan. Mujtahid tidak kalau dia bisa ijtihad, ya, bisa ijtihad, ya, ada orang lain bisa ijtihad, sama-sama ijtihad. Kayak yang mujtahid yang A ini, ya, bingung hasilnya, maka di sini tidak boleh taklid pada temannya yang mujtahid. Ya. Alasannya sama-sama mujtahid.
li'annal mujtahida la yuqallidu mujtahidan. Mujtahid tidak boleh taklid pada mujtahid. Nah, kemudian ya gimana nggak boleh taklid? Ya sudah, dia sholat menghadap ke arah mana yang dia inginkan. Nah, kemudian nanti mengulang itu, maksudnya mengulang itu di sini yakdi ini ya. Ini maksudnya adalah maka kapanpun ya zaharat lau al-qiblah, mata zaharat lahu al-qiblah, kapanpun nampak baginya kiblat, maka ada dia ulangi sholat tahu fil waktu adaan, fil waktu adaan in adrokahu wa qadoan in lam yudrikhu. Nah, li'annahu alasannya li'annahu uzrun nadir la yadum. Nah, ini perhatikan di sini tadi ya, mujtahid ya, dia berijtihad kemudian bingung, tahayyara bingung, maka sholat menghadap ke arah yang dia inginkan. Nah, kemudian dia mengqadha, itu maksudnya kalau nanti nampak ternyata arah yang dia sholat itu keliru ya, nampak kiblat ya, sudah nampak kiblatnya, maka dia ulang apa? Sholatnya ya, di dalam waktunya secara ada ya, secara ada bukan qadha, jika dia memang bisa mendapatkannya di waktunya. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan di waktunya, ya berarti dia namanya mengqadha, bukan ada. Jadi kalau dia istihad sholat zuhur ya, sholat zuhur misalnya, kemudian dia nggak bisa karena apa? Bingung, maka dia sholat misalnya menghadap ke arah sana. Nah, kemudian nampak setelah selesai sholat, belum habis waktu sholat zuhur, nampak arah kiblatnya, maka dia ngulang. Berarti mengulang namanya, ada masih di waktu zuhur. Tapi ternyata kalau misalnya nampak arah kiblatnya ketika sudah keluar waktu zuhur, maka dia juga ngulang, tapi namanya qadha. Kenapa harus ulang? Dikatakan uzurnya nadir, uzur yang jarang, nadir layadum, tidak berlangsung terus menerus. Nah, ini tadi disebutkan mujtahid ini ya, sholat kaifa saat ini tidak boleh, layajuzu yuqalid, tidak boleh yuqalidu mujtahidan. Nah, tidak boleh apa? Taklid ke mujtahid yang lain ya. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian musannif mengatakan wayajtahidu likulli fardin. Kemudian dia berijtihad ya, untuk menentukan arah kiblat wajib likulli fardin, setiap apa? Salat fardu. Di Busra al-Karim disebutkan dia berijtihad untuk menentukan arah kiblat ya, jika dia tidak ingat ya dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk ijtihad pertama, maka dia ijtihad lagi ya, likulli fardin. Sini ainin, fardu ain, adaan ataupun qadha, meskipun apa? Itu yang dinazarkan atau mengulang sholat. Ya, dan ini ya wajib ijtihad
setiap sholat fardu disebutkan meskipun dia belum meninggalkan tempat tersebut, ya, belum meninggalkan, masih di situ, ya, tapi dia ijtihad lagi. Ya, kalau di Busrakannya disebutkan wa ijtahidu fil qiblah wujuban illam yakun dzakiran lidalilil awal. Dia wajib beristihad lagi, ya, wajib beristihad lagi, ya, wajib, ya, ketika dia tidak ingat, ya, tidak ingat dasar atau petunjuk-petunjuk istihad pertama. Baik, kemudian fa in tayaqana al khata'a fiha aw ba'daha ista'nafaha. Jika dia yakin al khata', ya, dia yakin keliru, ya, kiblatnya, ya, fiha, ya, maka di dalam sholat atau setelahnya, ya, maka ista'nafa fa in taghayyara ijtihadu, meskipun ijtihadnya apa? Berubah, ya, meskipun ijtihadnya berubah. Ini tadi kalau dia yakin keliru, ya, di dalam sholat ataupun di setelah sholat, maka ngulang dari awal, wajib, meskipun qada setelah habis waktunya. Kemudian fa'ilam yatayaqon, ya, jika dia tidak yakin, ya, tidak yakin keliru, ya, tidak yakin keliru, fa in taghayyara ijtihadu, ya, jadi tadi titik, ya, fa in tayaqana al khata' fiha au ba'daha ista'nafaha. Ya, jika dia yakin keliru, ya, di dalam sholat atau setelah sholat, maka ista'nafaha itu ulang dari awal karena yakin keliru, ya, yakin apa? Keliru. Alasannya apa? Karena li'anna sholatu, karena sholatnya itu berdasarkan dzon. Berdasarkan apa? Dzon. Dan telah nampak kekeliruan dzonnya. Wala ibrata bidzon alladzi bana khata'uhu. La ibrata bidzon bana khata'uhu. Dzon tidak teranggap ketika nampak jelas, ketika nampak bahasanya dzonnya itu keliru, ya, dzonnya apa? Keliru. Fa in taghayyara, kemudian ini kalimat baru, ya. Fa in taghayyara ijtihaduhu, kalau ijtihadnya berubah, ya. Ya, sekarang ijtihadnya berubah. Jadi enggak yakin apa? Tidak yakin salah, ya. Kalau yakin salah, dia akan berijtihad nih. Dia berijtihad, ya. Orang berijtihad, ya. Kemudian berijtihad ternyata kiblat menurutnya menghadap ke sana. Nah, kalau dia yakin ternyata ijtihadnya keliru, baik tadi dikatakan di dalam sholat ataupun setelah selesai sholat, maka wajib dia mengulang dari awal sholatnya, ya, karena apa? Dzonnya keliru, ya, dzonnya apa? Keliru. Ternyata kiblatnya ke arah sana, maka wajib mengulang dari awal. Nah, sekarang kalau dia tidak yakin ijtihadnya keliru, wa in taghayyara ijtihadu, berarti ijtihadnya itu apa? Berubah. Nah, ijtihadnya berubah. Wa in taghayyara ijtihaduhu amila bisani fima yustaqbalu, maka dia mengamalkan yaitu ijtihad kedua untuk yang akan datang, maksudnya untuk kegiatan setelah ijtihadnya. Jadi dia berubah ijtihadnya, ya, menuju memutuskan yang lebih kuat, ya, keputusannya. Maka diamalkan ijtihad yang kedua tadi untuk apa? Yang gerakan-gerakan setelahnya. Maka ketika di dalam sholat, maka dia rubah, ya, arahnya
ya menuju pilihannya, hasil ijtihadnya. Di sini sebutkan hatta law sholat arba'a raka'atin ila arba'i ijtihadin bil ijtihad shohat sholatuhu. Ya. Jadi ini kalau dia sholat ya. Tadi kan keadaan pertama kita tulis apa ya? Idza ijtahada ya. Ini idza ijtahada. Ini ada keadaan tayaqona al khata'. Tayaqona al khata' maksudnya dia yakin ijtihadnya keliru. Baik itu dalam sholat fiha au ba'daha. Nah, maka dia apa? Istanafa, ulangi sholatnya. Nah, maka hasilnya di sini istanafa. Ya, diulangi. Karena apa? La ibrata bidzon al khata' al abana khata'uhu. Dan yang kedua, kalau dia tidak yakin, berarti tagoyaro ijtihadu. Tagoyaro ijtihadu. Maka amila bisani fima yustaqbal. Bukan fima mado. Fima yustaqbal. Wala qada'a lil awal, dan tidak perlu mengqada untuk yang pertama. Makanya di sini disebutkan seandainya seorang itu di dalam sholat dia ijtihadnya berubah. Jadi kan keadaan pertama ini dulu ya. Keadaan pertama tadi sudah kita sebutkan, dia beristihad menghadap ke arah sana kiblatnya, kemudian dalam sholat dia yakin itu keliru, maka dia ulang dari awal. Atau setelah sholat dia nampak kiblatnya adalah ke arah sana, maka dia harus ulang sholatnya. Kondisi kedua, dia ketika sholat ini ijtihadnya berubah. Misalnya ketika rakaat pertama dia beristihad itu kiblatnya sana. Di rakaat kedua dia ada ijtihad kiblatnya sana. Maka dia ketika sholat palingkan ke sana, pindah. Nah, pindah. Di rakaat kedua pindah sana. Nah, dikatakan di Busra Al-Karim maka bisa nanti seseorang itu sholat menghadap ke empat arah, ya, ke empat arah, 4 rakaat. Jadi tadi misalnya rakaat pertama beristihad menghadap sana, dan dia beristihad lagi dengan tanda-tanda ketika sholat ya. Rakaat kedua menghadap sana. Nanti rakaat ketiga ternyata dia beristihad lagi ke sana. Rakaat keempat beristihad lagi ke sana. Jadi sholat bisa menghadap ke 4 arah karena beristihad. Nah, yang sebelumnya itu nggak perlu diqadha. Rakaat pertama, kedua, setelah terakhir dia istihadnya ternyata kiblatnya ke sana, maka yang sebelumnya tidak diqadha. Dan di sini disebutkan sholathu, sholatnya sah. Ya. Sholat menghadap ke 4 arah kiblat. Nah. Kemudian tidak perlu mengqadha yang pertama dari 2 ijtihad tadi. Allah a'lam bishawab. Demikian untuk syarat yang ke-9, yaitu syarat sah salat yang ke-9 harus menghadap ke arah kiblat. Ini sudah selesai pembahasan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan syarat sah yang ke-10, yaitu meninggalkan al-kalam, yaitu perkataan. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.